Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian malam mingguan, kalam namanya. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan rutin dari unit kegiatan mahasiswa Sahabat Quran. Nah, untuk lebih ininya, saya minta Ketua Sahabat Quran, siapa Muhammad Irawan, coba di ini untuk memberikan sambutan. Ini kita Prof. Tukiran Tanireja dari Universitas Purwokerto, Muhammadiyah Purwokerto. Silakan, Irawan, sambutan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ala ya sadaqallahul aliyyil azim. Yang kami hormati dan kami banggakan, pemateri kita pada malam hari ini yakni Profesor Dr. Haji Tanireja MM selaku Guru Besar Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Riyadi Budiman selaku pembina UKM Sahabat Quran yang juga pembina Pendikar Hutan dan juga beberapa organisasi atau UKM-UKM yang ada di Untan yang telah setia dan juga sabar membina para mahasiswa di dalam kegiatan-kegiatan UKM di Untan untuk mewadahi keterampilan dari mahasiswa-mahasiswa. Alhamdulillah, pertama-tama kemudian yang juga saya banggakan kawan-kawan mahasiswa yang turut hadir pada malam hari ini dan juga mungkin ada dosen-dosen dari luar Universitas Tanjung Pura yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat dipertemukan walaupun secara online ya dalam agenda kalam atau kajian malam minggu. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Baik, yang pertama mungkin ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam agenda malam hari ini untuk memberikan materi yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian juga permohonan maaf jika mungkin dalam sambutan dan sebagainya masih banyak kekurangan sehingga membuat pemateri tidak nyaman. Dan mudah-mudahan pemateri bisa memaklumi dengan keadaan yang seadanya ini. Kemudian selanjutnya mengenai Sahabat Quran dan juga tentang kegiatan ini, di mana kegiatan kalam ini merupakan salah satu kegiatan dari UKM Sahabat Quran yang dilaksanakan rutin setiap malam minggu. Kemudian dari UKM Sahabat Quran itu sendiri memiliki beberapa program. Sebelumnya saya jelaskan bahwasanya Sahabat Quran merupakan salah satu UKM yang ada di Universitas Tanjung Pura, yang mana fungsinya adalah mewadahi kawan-kawan mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Tanjung Pura untuk memberikan wadah untuk mahasiswi Untan yang minat dan juga ingin belajar tentang Al-Quran, memahami tentang Al-Quran atau ingin menghafal Al-Quran. Jadi isi dari orang-orang yang ada di dalam Sahabat Quran merupakan yang mahasiswa atau mahasiswi yang ingin belajar, ingin menghafal ataupun ingin dekat dengan Al-Quran. Dan kegiatan-kegiatannya pun
akan bersinggungan dengan Al-Quran. Misalnya kajian rutin seperti ini, kemudian ada agenda untuk kawan-kawan yang ingin menghafal. Jadi kami sediakan wadahnya untuk kawan-kawan yang ingin menghafal dan juga ingin belajar tilawah atau qiraah, dan juga untuk kawan-kawan yang ingin memperbaiki bacaannya seperti kegiatan tahsin. Itu akan diwadahi oleh UKM Sahabat Quran yang insya Allah juga akan mengadakan kerjasama dengan beberapa lembaga dakwah kampus di masjid-masjid atau di surau-surau fakultas masing-masing. Dan pusat dari Sahabat Quran itu sendiri sebenarnya kalau di sini adalah di masjid kampus Untan, yaitu Masjid Al-Muhtadin, yang mana saya sekarang berada di masjid tersebut gitu ya. Kemudian yang terakhir harapannya dan harapan dari adanya kegiatan ini atau kajian ini mudah-mudahan bisa memberikan cahaya, memberikan manfaat, memberikan ilmu yang baru untuk kawan-kawan, khususnya untuk saya sendiri dan juga mungkin pokoknya semua orang yang ada atau peserta yang ada dalam Zoom meeting ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tanpa berpanjang waktu lagi, saya persilakan pada Profesor Tukiran Tanireja untuk menyampaikan kajian. Silakan, Prof. Iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sungguh tidak ada ucapan yang lebih pantas kita ucapkan pada kesempatan hari ini kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, termasuk juga kita sebagai umat yang di akhir zaman ini. Nah, pada kesempatan ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ustaz Riyadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar bersama-sama, gitu ya. Ya, saya sangat senang sekali kegiatan-kegiatannya untuk pendikar ini cukup banyak ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah ngisi tentang sekitar karakter nasionalisme gitu ya. Nah ini saya supaya mengisi tentang kajian mingguan atau kalam. Nah, saya sangat senang sekali ya. Ini saya juga sangat bangga di Untan ini banyak sekali kegiatan-kegiatannya ya. Ini mudah-mudahan ini nanti mewujudkan bisa melahirkan sarjana-sarjana yang plus gitu ya. Artinya di samping memiliki keilmuan yang mantap juga memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat gitu. Yang saya harapkan begitu nanti mahasiswa-mahasiswa dari Untan ini ya. Nah, saya lihat tadi juga ada yang dari Universitas Islam Makassar tadi, Prof siapa tadi lupa tadi.
Prof. Hadir, Prof. Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum, Prof. Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Termasuk Iya, juga Prof. saya lihat tadi sahabatku dari UNER tadi, Pak Ajar, ada tuh Pak Ajar. Pak Ajar ya, yang Ajar dulu masih waktu saya ingat waktu Kongres Pancasila di mana dulu di GM. Airlangga. Saya Airlangga. ya, dia ketuanya waktu itu, ketua Kongres. Ya, luar biasa. Kemudian di Ambon itu malah tidurnya satu kamar gitu, dengan Pak Ajar itu ya. Nah, ini yang lain juga yang sangat saya banggakan yaitu para mahasiswa peserta kajian mingguan atau kalam ini ya. Dan malam mingguan. Malam mingguan sekalian ya. Malam mingguan. Ya, bagus sekali ya. Kalau yang lain malam mingguan mungkin untuk berhura-hura. Tapi kalau untuk mahasiswa Untan untuk meraih ilmu pengetahuan luar biasa ini. Nah, saya akan menyampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu di dalam Islam, memperoleh ilmu di dalam Islam. Ya. Ya. Allah itu telah berjanji kepada hambanya, tentunya termasuk kita, ya, berjanji di dalam Al-Quran. Ya, saya ambil sedikit saja, ya, di dalam surat Al-Mujadilah, ya, Al-Mujadalah, ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini ada dua syarat agar manusia itu diangkat derajatnya, ya. Yaitu yang pertama harus beriman. Nah, yang kedua harus berilmu. Nah, ini saya sekali lagi sangat apresiasi kepada para mahasiswa Untan yang rajin mencari ilmu, menuntut ilmu, ya. Nah, dan Allah pun janjinya demikian, ya. Allah itu tidak pernah menyalahi janji. Tidak pernah menyalahi janji. Apa yang telah dijanjikan kepada manusia itu insya Allah akan dilaksanakan, akan diberikan. Nah, itu apa namanya? Mohon maaf, ini mungkin dari pengalaman saya sendiri, ya, dari pengalaman saya. Saya itu dulu seorang guru SD. Guru SD saya diangkat sebagai PNS guru SD. Guru impres kalau dulu. Saya ingin sekali melanjutkan. Saya hanya berijazah pada waktu itu SPG, Sekolah Pendidikan Guru, setingkat dengan SMA yang sekarang. Maka saya sangat ingin sekali untuk melanjutkan. Ya. Karena apa? Karena janji Allah ini. Janji Allah ini. Yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat itu. Dan kemudian saya melanjutkan ke S1 ya. Sambil kerja, sambil ngajar. Ya, alhamdulillah lulus. Kemudian setelah lulus saya justru keluar dari apa itu namanya PNS itu ya, yang
guru SD itu. Dan saya mencoba mendaftarkan untuk ikut seleksi dalam ini lowongan dosen yang diadakan oleh Kopertis wilayah Jawa Tengah. Nah, alhamdulillah saya diterima. Nah, dari Semarang, waktu itu saya guru SD di Semarang, ya. Dan saya pindah menjadi menjadi dosen IKIP Muhammadiyah Purwokerto. Waktu itu namanya masih IKIP, belum universitas, ya. Nah, dari situlah. Nah, kemudian setelah jadi dosen IKIP, ya, saya masih ingin melanjutkan lagi, ya, ke S2, ya. S2 di Unsud. Kemudian setelah selesai masih ingin melanjutkan lagi mencari ilmu, ya, melanjutkan lagi ke S3 yaitu di UPI Bandung. Ya. Alhamdulillah bisa selesai. Nah, ini janji Allah. Saya merasakan sekali ini janji Allah. Ya. Barangkali kalau saya tidak melanjutkan kuliah, ya tidak mungkin saya akan menjadi guru besar, ya. Dan kalau tetap sebagai guru SD sampai sekarang sudah pensiun tentunya, ya, 60. Ya. Nah, saya alhamdulillah ini sudah hampir 68 belum pensiun. Dan saya tidak akan ketemu dengan Ustadz Riyadi, juga saudara-saudara yang mahasiswa di Untan ini. Ya, nah, ini alhamdulillah ini. Saya merasakan sekali ini. Nah, oleh karena itu saya pesankan kepada terutama para mahasiswa itu, ini betul-betul janji Allah ini, ya. Allah itu tidak pernah menyalahi janji. Ya, silakan Anda menuntut ilmu. Ya. Kalau sudah selesai S1 nanti lanjutkan ke S2 dan S3 ini, ya. Dan tentunya tidak mesti harus yang formal gitu, ya. Ini yang pertama, ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu demikian. Kemudian seseorang yang diberi hikmah oleh Allah, maka ia mendapat anugerah yang banyak. Ini, ya. Ini Allah berfirman juga, yu'til hikmata mayasya wa may yu'tal hikmata waqad utiya khairum katsiran. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran itu kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, ini. Kalau kita itu banyak menuntut ilmu, insya Allah akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang diberi kebaikan yang banyak. Ya, diberi hikmah, pemahaman tentang ilmu itu. Ilmu apa saja tentunya, ya. Ya, tentunya kita menuntut ilmu itu bisa yang berupa ilmu-ilmu yang bersifat keagamaan, ya, yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya saja bagaimana ilmu tentang sholat itu, ya, itu merupakan kewajiban kita semuanya. Tidak ada yang lain, ya. Ya, ada juga yang ilmu yang merupakan ilmu yang tidak harus kita tuntut semua, ya. Ya, misalnya tentang ilmu kedokteran, gitu, ya. Ya, mereka yang pengen jadi dokter aja yang pengen yang untuk menuntut ilmu kedokteran ini.
Ya, sedangkan kalau ilmu-ilmu yang bersifat keagamaan, ya, seperti bagaimana cara, ya yang mudah aja lah, bagaimana cara kita sholat, tak wajib semuanya. Ya. Jadi ada yang fardu ain, ya, ini fardu ain termasuk ini cara wudhu, cara mandi janabat, ya, dan sebagainya. Dan ada yang fardu kifayah, ya, ilmu tertentu, ya, tidak semua untuk mempelajari apa ilmu-ilmu itu, ya. Sebagai contohnya tadi ya saya katakan ilmu kedokteran, ya. Kedokteran aja ada nanti dibagi macam-macam, ada ya sampai kecil sekali. Itulah ilmu Allah yang sangat luas, ya. Yang ilmu dokter hewan yang khusus nanti yang mempelajari tertentu. Tidak semua harus mempelajari itu, ya. Jadi ada yang sifatnya fardu ain dan ada yang sifatnya fardu kifayah, ya. Nah, ini diharapkan ya dengan mempelajari ilmu ini kita itu tadi paling tidak ini satu tadi akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, di samping syaratnya orang yang beriman. Yang kedua kan diberikan hikmah oleh Allah. Ya. Kalau orang itu sudah diberikan hikmah oleh Allah, maka ia mendapatkan anugerah yang banyak gitu ya. Ini. Ada beberapa ayat yang saya nukilkan di sini ya. Nah, yang ketiga yaitu bahwa orang yang berilmu itu tidak akan termasuk golongan yang merugi. Di sini tidak disebutkan langsung bahwa ini orang yang merugi, tapi di sini wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dulu kamu itu mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyalai. Ini kata-kata penghuni neraka yang menyala-nyala karena dulu tidak mengindahkan akan nasihat-nasihat dari Rasulullah, ya, bahkan mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Nah, dia kan artinya termasuk orang-orang yang merugi di sini, ya, menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, untuk bila min dzalik, ya, kita harus berdoa dijauhkan dari azab neraka itu. Ini. Jadi kita hendaknya memang harus memperhatikan ayat-ayat Al-Quran ini, ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ya, nanti kalau sudah sudah sampai di alam kubur mungkin terjadi penyesalan. Ya, kenapa saya dulu tidak memikirkan dan mendengarkan peringatan itu, ya, sehingga saya nasibnya menjadi orang yang merugi demikian, yang penghuni neraka jahanam. Ini kan sangat kasihan ini, ya. Maka sebelum masih ada kesempatan, mari kita mendengarkan nasihat ya dari Quran maupun dari Sunnah maupun dari para ustadz kita, ya. Ini nasihat yang sangat penting. Kemudian yang keempat, perintah untuk terus-menerus membaca. Baca itu pada hakikatnya kan juga belajar. Bagaimana Allah itu sangat mengutamakan kepentingan untuk membaca, untuk belajar. Sehingga Quran itu turun yang pertama kali Al-Quran itu turun itu kan surat Iqra ini, ya.
5 ayat ini. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat memperhatikan ya bagaimana supaya kita tuh belajar. Ya. Belajar dan belajar. Lebih-lebih bagi adik-adik yang masih mahasiswa itu ya, segan-segan terus untuk belajar ya. Ini. Jadi kalau di sini di Allah kita sudah hafal saya kira ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Ini bacalah di situ Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah menyebutkan. Yang menciptakan apa? Yang menciptakan dunia dan seisinya. Ya. Yang menciptakan bumi dan langit dan di antara yang keduanya itu diciptakan oleh Allah. Ya, termasuk isinya. Nah, di sini disebutkan juga khalaqal insana min 'alaq. Tuhan yang menciptakan siapa? Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dari segumpal darah. Dan ini menurut ilmu pengetahuan ternyata itu juga benar. Padahal Quran ini sudah diturunkan berapa abad yang lalu ya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ya. Ini kita harus tentunya kita diharapkan membaca ayat-ayat berupa ayat kauliyah maupun kauniyah. Ya. Yang kauniyah yang ada di alam semesta ini. Membaca bukan berarti hanya membaca itu saja, tapi juga memperhatikan. Ya, memperhatikan perubahan-perubahan yang ada di alam. Kenapa terjadinya hujan? Ternyata terjadinya hujan itu saya pernah diajari dulu ketika masih belajar di SD IPA Pak ya. Itu ternyata itu merupakan perputaran air ya. Jadi air laut yang menguap kemudian menjadi awan ya, awan turun menjadi hujan sampai kalau lagi dan terusnya. Ini sebagai contoh itu demikian kejadian-kejadian alam semesta ini harus kita perhatikan. Dan kalau kita melihat kejadian-kejadian alam ini, ya mudah-mudahan kita akan bertambah keimanan dan ketakwaan kita. Ya, ini. Kenapa angin itu berkisaran angin? Ini juga peristiwa-peristiwa alam. Ya. Dan hendaknya kita memahami hal-hal seperti ini. Peristiwa-peristiwa alam itu kita baca, kita pelajari. Kenapa demikian? Ya. Kemudian pada ayat yang keempat, alladzi alama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Artinya ya mengajarkan kita dengan baca tulis. Ya. Kita diajarkan untuk belajar. Belajar dan belajar. Ini urgensinya bagaimana pentingnya kita belajar itu sampai Allah menekankan sedemikian rupa. Yang tadinya kita tidak tahu. Ya.
untuk bisa diketahui, ya. Ngalamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya. Saya dulu waktu kecil itu karena hidup di desa, ya, itu kalau ada gempa, ya, ada gempa, itu takutnya luar biasa. Karena apa? Karena menurut nenek kakek moyang saya itu katanya kalau ada gempa itu, bumi gempa itu karena ada seekor ular yang ada di dasar bumi, kemudian ular itu menggerak-gerakkan ekornya. Nah, ternyata kan tidak, ya. Nah, gempa bumi itu setelah kita yang tadinya kita tidak tahu kenapa terjadi gempa bumi, itu terjadi bermacam-macam sebabnya. Mungkin karena gempa bumi tektonis, mungkin pergeseran lempeng, mungkin gempa bumi karena gunung berapi dan sebagainya. Nah, itu jadi bukan karena ular. Nah, ini yang tadinya tidak tahu kita menjadi tahu. Ya, termasuk juga waktu secara mendasar, ya, saya diajarkan tentang ilmu pengetahuan alam, IPA itu, ya. Bagaimana ini pohon ini, masing-masing bagian pohon ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Ya, kalau akar itu fungsinya katanya mengisap sari-sari makanan dari dalam tanah. Ya. Kemudian dibawa ke daun untuk terjadinya asimilasi, ya, dengan bantuan sinar matahari itu akan menghasilkan nanti misalkan jagung yang akan menghasilkan buah jagung. Itu dulu kita tidak tahu, ya, pokoknya menanam jagung ya udah nanti akan demikian. Ya, kalau ditanya kenapa kok terjadinya siang dan malam misalkan, ya, dulu tidak tahu. Ya. Nah, tidak tahu kalau terjadinya siang dan malam itu karena perputaran bumi pada porosnya mengelilingi matahari. Ya, dulu saya tidak tahu, ya, sebelum tahu, ya, ya sejak dulu memang setelah siang nanti akan terjadi sore dan malam. Nanti malam akan terjadi pagi dan seterusnya. Tapi tidak tahu bahwa ternyata bumi itu berputar pada porosnya. Jadi dia Allah itu mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi karena ilmu Allah ini sangat luas. Ya. Ini yang terjadi pada kejadian-kejadian, pada peristiwa-peristiwa yang ada di alam ini sedemikian rupa, luar biasa ini. Ya. Kalau kita amati kejadian-kejadian terus, ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Ya, kalau menurut orang-orang yang tidak percaya pada kekuasaan Allah, yaitu beda lagi, dia menyebutkan yaitu memang sejak dulu ya begitu, ya, karena dia menafikan kekuasaan Allah, ya. Ini alhamdulillah kita ini oleh Allah termasuk orang-orang yang diberikan hidayah, ya, sehingga kita bisa memahami kebesaran Allah. Ya. Kemudian menjadi orang yang berilmu itu insya Allah akan semakin sadar akan hal yang baik ataupun yang buruk. Bahwa minan nasi wad-dawabi wal an'ami muhtalifun alwanu kadalika innama yahsyallaha min ibadihil ulama.
Innallaha azizun ghafur. Ya. Sini disebutkan ulama, ya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Ulama itu ahli ilmu pengetahuan, ya, mengetahui. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa. Dan hewan-hewan, hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Dan di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Ini. Termasuk juga ini berita-berita di dalam Al-Quran. Ya. Tidak semuanya bisa kita gali sekarang ini. Mungkin hanya bisa kita peroleh dari Al-Quran. Sebagai contoh misalnya, ternyata kita itu dulu menurut Al-Quran, ketika masih berupa ruh, ya, berupa di alam ruh, sebelum kita diturunkan ke dunia ini, ternyata sudah diambil perjanjian oleh Allah dan ditanya, ya, alastu birabbikum, demikian oleh Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Pertanyaan Allah kepada ruh kita dulu. Sebelum kita berupa janin, ya. Apa jawaban? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, saya menyaksikan hal itu. Ya. Nah, ini. Jadi supaya nanti itu tidak menyesal. Kenapa saya tidak menyembah Allah? Kenapa saya tidak percaya kan ada akhirat? Ya. Jadi ambil perjanjian itu. Hanya waktu itu kita memang masih berupa ruh, sehingga kita saat itu kita belum tidak ingat waktu diambil perjanjian itu. Ya, jangankan masih di alam ruh, ya, kita dilahirkan aja itu kita tidak belum sadar, ya, belum ingat, ya, kita dilahirkan di mana kalau tidak ada yang memberitahu, tidak. Ya. Ini seperti itu, ya. Itu ilmu dari Allah langsung, sehingga adanya setelah kematian ini adanya alam barzah, alam kubur, ya. Itu juga ilmu dari Allah yang hanya kita peroleh dari Allah, ya, tidak bisa diteliti secara ilmu pengetahuan ini, ya. Alam kubur itu bagaimana? Nanti akan mempertanggungjawabkan. Kita akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita ketika kita masih hidup di dunia. Ya, oleh karena itu menjadi orang yang berilmu semakin sadar akan hal yang baik ataupun yang buruk. Ya, iya, nanti kalau saya melakukan hal-hal seperti ini akibatnya akan menimpa pada diri kita sendiri. Ya, sadar. Bagaimana ini? Apakah ini baik atau buruk kita lakukan? Ya, kalau di dalam pendidikan itu ada olah kolbu, olah hati. Itu akan melahirkan, akan menghasilkan, yaitu tadi orang yang bisa membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Ya, orang yang kolbunya tidak terolah, tidak bisa membedakan
ini uang ini halal atau haram? Ini uang siapa? Ya, uang rakyat atau uang pribadi saya? Ini. Ya, nah, insya Allah kalau kita ya itu tadi karena punya berilmu ini ya akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang harus kita jauhi, ya, terutama larangan-larangan Allah harus kita jauh, ya, tidak sekedar tidak melakukan, tapi dijauhi bahkan larangan-larangan Allah. Ya. Ini sebagai contoh aja, ya, dengan mengolah kolbu kita, ya, akan menjadi orang yang cerdas, ya, cerdas bisa membedakan baik dan buruk. Ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diolah di dalam dunia pendidikan yang pernah saya baca itu, yaitu olah pikir akan menghasilkan orang-orang yang intelektual, ya, olah pikir, olah hati tadi, ya, kemudian olah rasa, ya, ini menghasilkan apa? Kita bisa adanya bisa hidup bersama-sama di dalam masyarakat, ya, dengan adanya olah rasa ini akan menimbulkan rasa simpati dan empati di dalam kita bergaul dengan lingkungan kita. Kemudian ditambahkan satu lagi katanya itu olahraga itu akan mewujudkan kinestika, ya, jadi memang perlu sekali olahraga itu juga bagi kita, ya. Ini yang termasuk mudah-mudahan kita termasuk orang yang berilmu yang bisa semakin sadar akan hal yang baik dan yang buruk itu, sehingga sebelum kaki kita itu melangkah, ya, kita tanyakan, ini saya akan melangkah ke sana. Bagaimana menurut agama kita? Bagaimana menurut Quran? Bagaimana menurut Allah? Bagaimana menurut Rasulullah? Diizinkan tidak ini? Kalau tidak diizinkan, lebih baik kita tidak jadi untuk melangkahkan kaki ke sana itu. Ya. Bagaimana kalau uang ini kita gunakan? Boleh tidak ini? Ya. Ini ya sebagai contoh seperti itu. Kemudian yang keenam, nah ini kita itu telah diberi oleh Allah 3 hal yang penting yang dapat dimanfaatkan untuk meraih ilmu. Ketika kita lahir, itu kita tidak menyadari, belum sadar apa-apa. Ya, nggak tahu apa-apa. Kita itu lahir, bahkan sampai usia 1 tahun atau 2 tahun itu mungkin juga belum. Ya. Nah, di sini oleh Allah kita diberikan bekal 3 hal yang penting yang digunakan untuk meraih ilmu itu, ya. Apa 3 hal itu? Ya. Menurut Allah ini juga, wallahu ahrajakum mimbutu ni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kita diberikan 3 hal ini. Ya. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Ya.
Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ini dengan pendengaran, ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk meraih ilmu. Ya. Apa iya dengan pendengaran itu bisa untuk meraih ilmu dengan mudah? Iya, buktinya kalau orang-orang yang tunarungu itu ya ada hambatan, ada kesulitan tertentu dibandingkan dengan orang yang normal untuk meraih ilmu itu. Ya, termasuk juga penglihatan mata, ya, orang yang tunanetra itu juga susah juga untuk memperoleh ilmu. Ya, saya pernah agak lama punya mitra orang-orang tunanetra itu, ya. Saya ingin mengajarkan bagaimana supaya mereka itu bisa memperoleh keterampilan sehingga dapat meningkatkan penghasilan mereka sehari-hari. Ternyata tidak sulit, tidak mudah, maaf, ya. Tidak mudah. Karena setiap saya tawarkan, saya tawari ini, gimana kalau kita belajar beternak yang mudah aja, nggak bisa loh Pak kami, Pak. Ya. Bagaimana kalau kita belajar berdagang sembako? Kami nggak bisa loh Pak. Ini orang-orang yang tunanetra. Lalu apa? Ya, pengennya hanya belajar yang pijat, ya, dalam hal pijat memijat itu. Ya, tawaran yang lain-lain agak sulit, ya. Ini maksud saya kan bisa nanti kalau bisa ini kan bisa menambah penghasilan, ya. Pijat karena memang hanya pijat, ya kita khususkan pada berbagai macam jenis pijat itu kita arahkan ke situ, ya. Nah, kemudian juga hati nurani, kita tuh punya hati nurani, ya. Diberikan hati nurani oleh Allah. Di mana hati nurani itu tidak bisa berbohong. Masya Allah. Ini, ya. Hati nurani itu tidak bisa ditipu. Karena ya, betul-betul kalau kita itu akan membohongi, ya, hati nurani kita itu menolak, gitu ya. Kita akan berbohong, ya, hati nurani kita menolak. Ya, jadi kita diberi oleh Allah memberikan sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun, ya. Nah, untuk supaya kita itu agar kita tuh bersyukur, ya. Nah, bersyukur itu sendiri bagaimana? Ya. Bersyukur itu sendiri saya pernah ngaji itu kan, bersyukur itu memanfaatkan sesuatu sesuai dengan kehendak dari pemberi nikmat itu. Memanfaatkan kenikmatan itu sesuai dengan kehendak pemberi nikmat itu. Ya. Ternyata kita diberikan pendengaran oleh Allah sebagai pemberi
nikmat pendengaran itu kan supaya untuk mendengarkan hal-hal yang baik, untuk meraih ilmu. Ya. Kalau kita sedang belajar, ya, kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kita diberi mata juga demikian. Oh, berarti kita gunakan sebaik-baiknya untuk meraih ilmu. Di samping untuk bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Ya. Ayat-ayat kauniyah dan kauniyah. Dan punya mata kita gunakan untuk membaca firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di alam semesta. Ya, Masya Allah. Luar biasa ini. Ya, Allah telah menciptakan alam semesta dengan apa namanya sempurna, ya, yang diuntukkan semuanya untuk manusia. Ya. Saya pernah baca surat apa ya itu ya, mungkin kalau Pak Riyad itu hafal Quran. Walakot makanakum fil ardi wa ja'ala fiha ma'is qalilan ma tashkurun. Ya. Dan telah aku ciptakan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi. Dan telah aku Allah ya, sediakan berbagai macam untuk kebutuhan. Ya. Tapi apa kata Allah? Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur. Ya. Kurang mensyukuri gitu. Apa sih yang untuk kebutuhan kita yang belum disediakan oleh Allah? Ya. Apa saja sudah disediakan oleh Allah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan saja, tinggal memanfaatkan saja sebaik-baiknya. Ya. Ini semuanya itu hendaknya kita kita gunakan untuk bersyukur. Nah, maka kalau Anda lihat di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran itu ada yang sampai diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Ya, nikmat-nikmat Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya, coba bayangkan. Ya, kalau kita itu tidak diberi ini alat tadi yang berupa pendengaran, mata, dan juga hati nurani. Ya. Alangkah sulitnya kehidupan kita. Ya, setelah mungkin ketika masih di alam kandungan kita belum begitu membutuhkan ini ya, karena semua kebutuhan kita sudah sudah dicukupi ya melalui ini alat itu yang karena saya bukan ahli orang biologi jadi sering lupa ini ya, ini bisa terpenuhi sebagainya. Tapi alangkah susahnya nanti kalau sudah di dunia ternyata kita tidak punya mata, tidak punya telinga, bahkan tidak punya anggota tubuh yang lengkap dan sebagainya. Ya, alangkah susahnya. Maka begitu kita lahir dalam keadaan sempurna, itu misalnya kita sudah alhamdulillah, kita bersyukur. Sama orang tua kita bersyukur, dan kita juga sampai saat ini kita telah diberikan oleh Allah
ya, terutama pendengaran, mata, dan juga hati nurani itu kita syukuri dalam bentuk yaitu bagaimana memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan kehendak si pemberi nikmat itu. Ya, ini. Kemudian tiga hal yang penting tadi, yang pendengaran atau sama itu fungsinya untuk menangkap suara, memahami pembicaraan dan penjelasan akan sesuatu. Ya. Jadi kita orang lain berbicara dengan saya, so dengan kita bisa menangkap. Dosen mengajar, kita bisa menangkap suaranya. Ya. Penglihatan, al-basar berarti mengetahui atau melihat sesuatu hal, dan untuk memanfaatkan penglihatan ini kita perlu menggunakannya untuk melihat dan merenungkan apa yang sedang dilihatnya. Ya. Karena di dalam ayat lain Allah itu juga menyindir bahwa punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar kebesaran suara-suara kebesaran Allah. Ya, punya hati juga tidak bisa digunakan, tidak digunakan untuk merasakan kebesaran-kebesaran Allah itu. Seperti yang telah kita ketahui bahwa segala perbuatan itu tentu ada niatnya, dan niat itu terletak ada di dalam hati. Jika niatnya baik, maka hasilnya pun insya Allah itu kita niatkan kepada Allah, maka kita selalu mengajarkan melakukan sesuatu itu kita ajarkan kepada anak-anak yang masih kecil kita. Ya. Ini yang perlu kita pahami. Ya, ternyata Al-Quran itu sangat menekankan untuk menuntut ilmu. Iya, ya. Maaf ini Pak Riyadi, saya ada tanya jawab berapa? Diberi waktu berapa menit? Setengah jam kita, waktu kita tinggal setengah jam lagi, Prof. Oh ya, untuk tanya jawab. Sudah dengan tanya jawab. Biasanya tanya jawab kalau ada yang tidak ada, materinya bisa diteruskan. Oh gitu ya. Ya. Baik. Jadi apa-apa fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Nah, ini di samping Quran juga saya kutipkan beberapa hadis, ya, bahwa dengan menuntut ilmu itu insya Allah akan untuk memudahkan jalan ke surga. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua. Ya. Samping belajar juga mengajar, ya. Maka seutama kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan hormatilah guru-gurumu. Ini bagi kita semua yang sedang meraih ilmu, yang berusaha untuk menuntut ilmu, terutama para mahasiswa,
para siswa itu kita belajar menghormati guru, ya. Ini berupa adab ya tentunya pada guru itu, ya. Serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkan. Hadis riwayat Tabrani ini, ya. Jadi kepada para guru kita harus hikmat, ya, berusaha, ya. Sangat kita sayangkan kalau ada seorang murid atau seorang mahasiswa yang kemudian tidak sopan kepada gurunya. Ini. Di dalam menuntut ilmu itu supaya kita berhasil, tentunya kita harus menghormati guru, ya, berlaku baik terhadap orang yang mengajarkannya. Ya, saya lihat kalau budaya-budaya di pesantren itu sangat luar biasa hormatnya seorang santri kepada kiainya itu, ya, sampai betul-betul ketika guru kiai itu mengatakan sesuatu itu, ya, semua tunduk. Kemudian yang lain yaitu siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ini kan merupakan janji dari Rasulullah SAW, ya. Ini. Memudahkan kita jalan menuju ke surga. Ini. Nah, kita semua tentunya sudah yakin bahwa kita itu nantinya semua akan mati. Itu nanti kan gimana kita, mudah-mudahan kita itu tadi mudah untuk menuju jalan ke surga itu sejak sekarang itu dirintis. Nah, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Nah, luar biasa ini penghargaan dari Allah dan Rasulullah ini. Ya, orang yang keluar untuk menuntut ilmu itu maka ia berada di jalan Allah, ya, hingga ia pulang. Makanya saya pernah dengar satu pengajian itu, kalau orang itu menuntut ilmu, ya, kemudian dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu itu dia terkena musibah, kemudian dia wafat, maka ya dianggap syahid. Ini penuntut ilmu itu luar biasa, ya, penghargaan Allah bagi orang-orang yang menuntut. Nah, tentunya itu kita tidak mengharapkan demikian, ya. Tapi ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa sangat dihargainya orang-orang yang menuntut ilmu ini. Ya. Kemudian hadis yang lain, ya, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan. Ya, nah, kita belajar ilmu itu bukan untuk kesombongan, ya, tapi untuk ketentraman dan keterangan. Ya. Nah, seperti dalam peribahasa itu ada yang orang yang pandai itu bagaikan padi, ya, yang berisi itu merunduk. Ini, ya. Serta rendah hatilah pada orang-orang yang kamu belajar darinya. Rendah hati, tidak menyombongkan diri, walaupun mungkin saja, ya, yang namanya manusia bisa saja pendapatnya suatu ketika guru kita itu pendapatnya keliru. Nah, bagaimana kita membetulkannya? Tentunya ada adab-adab tertentu. Ini tidak langsung menyalahkan, ya, apalagi menunjuk-nunjuk yang tidak benar. Ya.
Kalau menurut yang pernah saya baca atau yang pernah saya dengar itu demikian, Pak Guru. Bagaimana? Nah, oh ya, coba nanti kita lihat. Jadi tidak langsung. Ya pokoknya harus dengan dengan hikmah, ya, dengan merasa rendah hati, begitu ya, pada guru kita, kepada dosen kita, kepada ustadz kita dan sebagainya, ya. Kemudian jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya lain, ya, ilmu yang diambil manfaatnya, ya. Saya kadang-kadang itu merenung, ya, andai kata yang menemukan listrik itu mudah-mudahan kalau orang Muslim, Masya Allah, gimana itu? Listrik itu kita gunakan sedemikian rupa, ya. Siapa dulu penemu listrik itu? Edison, ya. Ya, itu seorang Muslim. Dan mudah-mudahan nanti banyak ilmu-ilmu yang ditemukan, yang kita temukan, gitu, yang dan nanti dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya tentunya kalau listrik sudah ditemukan, ya nggak usah berusaha untuk menemukan listrik tandingan, nggak usah. Saya ini yang lain, ilmu-ilmu yang lain kan banyak, gitu ya. Nih, ya tentunya sesuai dengan ini disiplin ilmu kita, ya, ya. Kalau dalam hal ilmu misalnya kedokteran misalkan, bagaimana dia bisa menemukan sesuatu obat yang menyebabkan seorang yang sedang melahirkan sesar itu tidak merasa sakit, bagaimana begitu, ya. Ini kan sangat dimanfaatkan oleh masyarakat farmasi atau kedokteran, ya. Di samping sedekah jariah, yaitu ilmu yang diambil manfaatnya. Sederhana saja, ya, sederhana saja. Kali itu, kalau dulu itu waktu saya masih kecil di SD itu belum tahu kalau ada sambung, ya, biasa yang enak isinya. Ternyata isinya luar itu isinya, ya, satu pohon itu ada yang sampai lebih dari 40 kilo, gitu, ya. Ketela menghasilkan ketela pohon. Ya, ini kalau ini dimanfaatkan kan berarti nanti akan mensejahterakan kehidupan para petani, gitu. Dimanfaatkan ilmu kita itu, ya. Atau yang lain-lain, ya, mungkin dengan hasil teknologi yang berkembang sekarang ini, ya, bagaimana supaya kita menanam pohon yang tidak perlu menanti 10 tahun misalkan, ya. Kalau kita menanam pohon apokat misalkan, ya. Oh, ternyata ada ilmunya bagaimana apokat itu kita okulasi, ya, kemudian tidak sampai menunggu puluhan tahun, tapi 3 tahun atau 2 tahun sudah mulai berbuah. Diambil manfaatnya ilmunya ini, ya. Contoh lagi misalkan, sampai sekarang ini belum mencapai, mudah-mudahan nanti ada yang menemukan. Saya melihat para petani gurame, ya,
ikan gurame itu sangat lama bisa panen ya, bahkan sampai 1 tahun katanya itu. Nah ini kan bagaimana kalau ada yang menemukan perubahan peternak gurame ini, memelihara gurame itu tidak sampai 1 tahun, tapi seperti dibuat seperti hanya 3 bulan seperti lele dumbu, gitu ya. Ya mungkin nanti itu ahli-ahli perikanan akan mempelajari bagaimana itu bisa enggak itu. Nah itu kalau nanti diambil manfaatnya, ilmu kita itu terus mengalir selama ilmu kita itu masih dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Nah, itu pentingnya ilmu kita ya. Mungkin ada guru yang bisa menemukan menemukan cara belajar yang sangat efektif, jadi memudahkan para mahasiswa untuk mempelajari suatu ilmu, dan itu dimanfaatkan oleh para mahasiswa itu insya Allah juga termasuk tidak terputus ilmu kita itu ya, ilmu yang dimanfaatkan ya. Kemudian bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu pada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara dan emas di sekitar leher hewan yang tidak layak itu ya. Jadi di sini yang kita yaitu bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semua. Ya, sehingga insya Allah kepada para mahasiswa ketika akan kuliah, ketika akan menuntut ilmu, mencari ilmu dan sebagainya, diniatkan Bismillahirrahmanirrahim karena Allah, itu insya Allah akan dapat pahala, ya, karena itu merupakan kewajiban. Bukankah kewajiban itu kalau dilaksanakan akan memperoleh pahala, tapi kalau ditinggalkan akan mengakibatkan dosa kita, ya. Ini yang ini tidak kita yang sangat penting bagi kita, ya. Kemudian yang lain ada hadis yang menyatakan berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas. Ini. Jadi kita harus berilmu dulu sebelum berbicara. Gimana kalau saya berbicara demikian? Boleh tidak? Oh, ternyata berbicara itu tidak asal berbicara. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Ini. Berbicara, bukan asal bicara. Ya, beramal juga harus tahu ilmunya. Ya. Jadi amal yang ilmiah istilahnya itu ya, dalam kehidupan sehari-hari itu. Kita beramal dan tahu ilmunya bagaimana. Ya. Sebelum beraktivitas apa-apa ya, belum kita kegiatan apa-apa. Jadi beramal yang ilmiah. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan, ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan ini dilanjutkan dengan tanya jawab ya, Ustaz. Ya, baik. Baik, Prof. Adik-adik mahasiswa, silakan bertanya. Bentar ya, saya buka dulu ininya, mikrofonnya. Saya izinkan mikrofonnya untuk bisa bertanya. Oke.
Silakan, termasuk Ibu Bapak dosen yang ingin berkomentar, silakan di unmute saja. Sudah bisa saya buka ininya, pintu unmute-nya. Tadi Prof menyegarkan kembali, mengingatkan kembali kepada diri ya saya khususnya pribadi bahwa nasihat Prof barusan tentang ilmu, tentang amal jariah, tentang persiapan menjelang kematian. Ini alhamdulillah saya tercas kembali gitu. Jadi anak-anak mahasiswa, Prof, adik-adik mahasiswa itu mereka punya kebiasaan kalau di Pendikar itu membaca terjemahan, Prof. Kalau Al-Quran itu terjemahannya rutin, terjemahan 7 halaman per hari. Nah, dengan demikian ya, karena Al-Quran itu tadi mukjizat Nabi yang paling besar dan masih ada sampai sekarang, itu Al-Quran ini. Nah, inilah yang menjadi modal kita untuk menjalani hidup. Kalau saya ibaratkan, saya kan kebetulan teknik industri, saya bilang ke adik-adik mahasiswa, kalau perusahaan itu biasanya membuat suatu produk canggih, pasti ada manual book-nya. Nah, manual book-nya itu ya Al-Quran. Tunjuknya. Nah, petunjuk penggunaan manusia itu Al-Quran. Nah, ini ada Prof. Mir Alam, biasanya menambahkan Prof. Mir Alam. Silakan Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pencerahan pada malam hari ini. Astagfirullahaladzim. Ini hampir temanya sama kemarin saya punya tema khutbah Jumat. Tapi bagaimana menghubungkan antara iman, ilmu, dan amal. Dan menarik, saya dapatkan ada 105 kali diulang dalam Al-Quran kata ilmu. Belum turunan-turunan lainnya dari kata ilmu dalam bentuk kata benda, ya. Dan itu luar biasa. Saya kira betul apa tadi yang disampaikan, bahwa peningkatan iman menuju pada tingkatan iman tingkat tinggi, hakul yakin, itu harus melalui pemahaman yang mendalam terhadap apa yang kita imani. Disitulah ilmu dibutuhkan. Dan saya kira betul itu Prof, bukan hanya ilmu yang bersumber dari ayat-ayat kaulia, tetapi ayat-ayat yang terhampar di sekitar kita dan yang ada dalam diri kita, yang diklaim sekarang itu ilmu umum, itu adalah jalan untuk meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga saya katakan begini, bahwa apapun sebenarnya bidang ilmu kita, itu adalah perjalanan spiritual untuk menemukan Tuhan dalam tanda petik dan mendekat kepada Tuhan. Tadi disinggung masalah sel, masalah ini, itu luar biasa rahasia-rahasia Tuhan. Masya Allah, sangat setuju sekali saya. Iya, luar biasa Prof. Kita mengajar atmosfer tentang proses kejadian hujan, itu juga di situ kita temukan betapa semuanya terjadi karena kehendak Allah. Semuanya diatur, keseimbangan unsur-unsur yang ada di atmosfer itu semuanya sudah seimbang yang dihadirkan oleh Allah. Dan yang terjadi perubahan sekarang itu kandungan karbon dioksida, itu karena ulahnya manusia di permukaan bumi. Merusak tanaman, merusak terumbu karang, menyebabkan karbon dioksida itu lepas ke atas, dan itulah yang menyebabkan memicu terjadinya pemanasan global. Jadi sekali lagi bahwa apapun ilmu kita itu sebenarnya adalah perjalanan spiritual untuk mendekatkan. Iya. Cuma memang Prof ini tantangannya karena sudah terlalu lama terpola dengan dikotomi.
Jadi seakan-akan misalnya kalau orang pertanian, orang teknik industri yang menyentuh ayat, seakan-akan dianggap sesuatu hal yang tidak lazim. Padahal kan mestinya itu, Prof. Iya. Karena ini memang ada kecenderungan ruh ilmu itu hilang, terpisah karena dikuasai oleh Barat, mulai dari abad ke-14, akhirnya hilanglah ruhnya ilmu itu. Jadi saya coba suarakan, Prof, mudah-mudahan kita sepakat untuk bagaimana mengembalikan ruhnya dengan spiritualisasi ilmu, bahwa ilmu yang mengantar kita untuk profesor doktor dengan kebenaran ilmiah, saya katakan harus naik tingkat menuju pada kebenaran spiritual, kebenaran makna. Apapun ilmunya sebenarnya kalau benar. Jadi harus dimulai memang melakukan suatu rekonstruksi filsafat ilmu untuk membangun, mengkonstruksi ilmu kembali yang dibungkus dengan referensi Tuhan. Saya bahasakan referensi Tuhan. Kalau kita membahas tentang politik dengan ilmu-ilmu konvensional, harus disentuh apa kata Tuhan tentang komunikasi politik. Begitu pula berbicara tentang pertanian, berbicara tentang pendidikan. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran. Ada yang langsung bisa ayatnya bisa diterapkan dalam kehidupan. Ada memang butuh tafsir. Jadi luar biasa Pak Aryadi itu. Dengan memberikan tugas-tugas pada anak-anak untuk membaca terjemahan, karena itu luar biasa. Karena kita tidak semua kita bisa bahasa Arab. Jadi saya pengalamanku baru juga belajar, Prof. Memang ini bagaimana mengetahui melalui terjemahan itu luar biasa. Penggalan ayat saja bisa kita terapkan dalam kehidupan. Allah Maha melihat, insya Allah itulah akan mengeliminir misalnya kehidupan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau kita hakul yakin dengan dilihat oleh Allah, pasti kita terhindar, berusaha menghindar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Saya kira itu, Prof. Wah, terima kasih sekali. Terima kasih sekali ini. Masukan yang luar biasa ini, pendapat yang sangat saya sangat menyetujui sekali. Ya, dan memang harusnya demikian tetap. Ya, saya menginginkan supaya ilmu itu kembali sana seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz tadi gitu ya. Terima kasih, itu juga termasuk peringatan dan nasihat kepada saya itu ya. Ya, terima kasih. Kan kita saling menasihati begitu ya kan? Ya. Sesama muslim. Ini Pak Ajar masih diam-diam ini, Prof. Iya nih Pak Ajar Triharso ini yang Air Langga ini. Iya. Lama saya. Pak Ajar. Ini juga ada Pak Husaini dari Universitas Bondowoso. Mungkin mau ini berkomentar. Bondowoso silakan, saya sangat senang sekali. Bondowoso di mana Pak Husaini? Bondowoso, Jawa Timur ya? Orangnya ini. Ya, komen. Jadi ayat kauliyah itu ya di Al-Quran. Tapi yang kauliyah ini yang masih banyak sekali yang rahasia yang belum terungkap gitu. Terungkap gitu. Iya. Ini yang berkembangnya ilmu pengetahuan di sini letaknya di sini. Iya. Ya. Dan itulah saya bagaimana Islam itu menekankan kepada umatnya untuk senantiasa belajar dan belajar terus, begitulah, untuk mencari ilmu, memperluas ilmunya ini. Cuma memang Prof, ada memang kesadaran yang perlu dibangun juga bagi kita ini dosen dan mahasiswa, bahwa segala ilmu yang dikaji itu kan berasal dari Allah. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nasyirul mubin, bahwa segala yang kita ajarkan itu sebenarnya dari Allah. Jadi untuk menanamkan tanggung jawab pengajaran. Dan yang sangat menarik dari sekian ayat yang saya telusuri itu, saya mencoba melihat bahwa ada 3 ilmu Allah itu. Yang pertama ada ilmu yang betul-betul tidak diberikan ruang untuk hambanya untuk diketahui. Ilmu tentang hari kiamat itu kan sudah dikatakan oleh Allah bahwa hanya aku yang tahu. Jadi saya katakan kalau ada prediksi-prediksi kapan kiamat, jangan makin percaya, karena Allah mengatakan aku yang tahu itu. Kemudian yang kedua yang diberikan ruang untuk mengetahui sedikit adalah tentang ruh. Tapi saya katakan meskipun sedikit tapi itu harus dipahami karena dia bagian dari diri kita.
dia adalah potensi diri yang dimiliki oleh setiap diri. Ruh itu adalah, disitulah sebenarnya potensi kecerdasan, potensi sifat-sifat mulia yang ditiupkan tadi, dibaca kayaknya Pak Prof, itu summa sawahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi saya bilang, saya kasih motivasi mahasiswa, tidak ada, semua orang memiliki potensi dasar yang sama. Berasal dari satu sel tadi, semuanya kita berasal dari satu sel, stem cell, kemudian mendapatkan tiupan ruh dari Tuhan yang sama. Cuma tadi menggunakan tool yang diberikan sam awal basar awal fuada, itulah yang menjadi perjuangan kita untuk memunculkan sifat-sifat mulia kita di dalam kehidupan ini. Iya. Jadi luar biasa. Kemudian ilmu yang ketiga inilah bebas, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia. Tetapi harus dirubah pandangannya Pak Arad, Prof. Bahwa ilmu itu bebas nilai, harus kita pegang bahwa ilmu itu terikat pada nilai. Jadi filsafatnya memang harus dikonstruksi ulang ini supaya bisa hadir kembali ilmu yang hebat. Nah, itu dari pembelajaran saya, Prof. Karena saya sementara belajar juga. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ini ya. Ya. Baik, Prof. Ini kita sebentar lagi 21.30, masih ada 3 menit. Saya minta Prof. Tukiran menyampaikan closing remark ya, ya penegasan kembali kali, Prof. Silakan, Prof. Iya, terima kasih Ustaz ya. Jadi ini saya sampaikan karena tema yang saya sampaikan tadi yaitu keutamaan menuntut ilmu bagi dalam Islam. Nah, ini sekali lagi bahwa Islam itu sangat menekankan kepada pengembangan ilmu pengetahuan, gitu ya. Di dalam Al-Quran juga demikian ya, penegasan yang luar biasa dari Allah itu. Nah, ini harus kita sampaikan kepada para mahasiswa kita. Yang kedua bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban kita semua, ya. Jadi tidak ada yang terbebas dari ini, ya. Dan bahkan motivasi bagi para penuntut ilmu itu baik dari Allah maupun dari Rasulullah itu luar biasa itu, ya. Bahkan kan ada juga ya hadis yang tuntutlah ilmu, carilah ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Jawabnya demikian. Dalam Islam itu demikian penekanan bagi kita, ya. Jadi bagaimana agar kita nanti sebagai umat Islam itu menjadi umat yang maksudnya yang terdepan dalam hal ilmu pengetahuan, maksudnya demikian harapan Allah tentunya, ya. Ini. Nah, demikian Ustadz yang bisa saya sampaikan. Saya salut sekali atas acara-acara yang diramu oleh Ustadz ini sehingga luar biasa ini, ya. Dan saya terima kasih diberi kesempatan untuk mengisi ini, untuk belajar lah, gitu. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya dan kekurangannya. Bila bisa bilil haq fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebanyak Pak Prof. Baik, Prof. Yeah. Tadi doa kafaratul majlis sudah ditutup sama Prof. Biasanya tutup sama-sama. Oh gitu. Ya, diulangi lagi. Baik ya. Hadirin Zoomiat ini. Terima kasih pada Profesor Tukiran Tanireja atas kajiannya malam ini. Semoga kita banyak mengambil manfaat dan ini menjadi amal soleh untuk beliau dan kepada kita semuanya juga dapat mengamalkan. Lebih kurangnya saya juga mohon maaf.
Prof, ini ada Prof Mir Alam. Tadi Pak Ajar belum komen ya, Pak Husaini belum tadi. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih banyak, Prof. Makasih banyak, Pak Radi. Iya, terima Ya, kasih insyaallah. juga. Ketemu lagi besok pagi, masih ada 2 pengajian besok pagi. Pengajian terus ya. Iya, makasih banyak. Oke, Nah, Ibu Bapak saya end Zoom-nya ya, saya tutup Zoom-nya ya. Baik. Iya, Prof. Iya. Insyaallah.